Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah pemikiran politik sebenarnya. Jadi Mu'tazilah, Ahlussunnah wal Jamaah, Khawarij, kemudian Syiah, kemudian Murji'ah, itu semua pemikiran politik. Jadi kalau ada yang sebut-sebut Ahlussunnah wal Jamaah, pastikan dia orang politik. Saya bisa beri contoh. Coba lihat teman-teman kita di Salafi dengan NU itu berebut untuk menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya Muhammadiyah tidak pernah berebut. Kenapa? Karena Muhammadiyah sederhana saja alasannya. Kalau kita berlandaskan Quran dan hadis, ya sudah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya memang banyak yang tanya itu. Memang banyak yang tanya kan. Nah, karena masalah akidah itu masalah prinsip, maka Muhammadiyah itu hanya menggunakan dasar Quran dengan hadis yang mutawatir. Makanya di Tarikh Muhammadiyah itu sangat sedikit sekali dibahas tentang akidah. Karena memang hadis-hadis yang menyangkut tentang akidah itu umumnya dia bersifat zon. Nah, Muhammadiyah dalam karar tarjinya yang terbaru menyebutkan bahwa ada dua prinsip, ada tiga hal dalam kehidupan umat Islam. Yang pertama itu akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah dunyawiyah dan akhlak. Yang satu dan yang kedua itu purifikasi namanya. Purifikasi pemurnian. Dan Bapak dan Ibu itu sama itu dengan teman-teman di Salafi karena dia punya cantolan sumber sebenarnya itu sama. Hanya nanti ketika dia turun dari Ibnu Qayyim dia berbeda. Ahmad Dahlan itu belajarnya di Abdu. Abdu itu Salafi tapi dia Salafi rasional. Jadi Abdu itu Salafi yang rasional. Saya beri contoh ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Coba lihat Abdu. Abdu itu dalam tafsir Al-Manar itu mengatakan ya. Dalam surat Al-Fil itu dijelaskan begini bahwa tentara Abraha itu ya diserang oleh ababil. Ababil itu burung yang berombongan sebenarnya. Nah, karena Abu ini adalah tokoh rasional, dia sudah mengatakan pada waktu itu sebenarnya yang ditimpakan kepada Abraha itu bukan burung yang berombongan, tapi ditimpakan virus. Jadi Abu sudah berbicara tentang potensi virus yang bisa merusak kehidupan satu kelompok masyarakat. Itu dalam tafsir Al-Manar. Yang kedua misalnya Abdu ya ketika menafsirkan Al-Malaika, dia katakan Al-Malaika itu adalah energi atau potensi alam. Nah, itu dia sangat berbeda karena Al-Malaika itu salah satu artinya adalah kekuatan. Abdu memang karena orangnya belajar juga di Eropa sehingga dia menjadi sangat rasional. Tetapi kalau dalam masalah akidah, prinsip akidahnya Abdu itu merujuk kepada Ibnu Taimiyah dan tampaknya Ahmad Dahlan itu banyak dipengaruhi oleh Salafi Abdu. Jadi makanya oleh Azumati Azhar Muhammadiyah disebut dengan Salafi yang moderat dan rasional. Jadi Salafi yang moderat dan rasional itu nanti bisa dibaca dalam referensi-referensi yang ditulis oleh banyak ulama-ulama Muhammadiyah. Saya tidak tahu kemarin bagaimana ketika Pak Agung dan Agung menjelaskan tentang Salafi. Jadi emang ada perbedaannya. Kalau Salafi itu kan kemarin saya ditanya di Tolaka, apa bedanya? Ya sama-sama Quran dan hadis. Tetapi model penalaran Quran dan hadis dalam Muhammadiyah itu menggunakan model penalaran Bayani, Burhani dan Irfani. Nanti saya akan jelaskan Arab. Seperti kemarin apa itu? Howard ya, Robert yang kemarin tentang Muhammadiyah itu. Nah itu, iya, itu orientalis ya, atau Peacock misalnya, yang menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang tidak ada duanya di dunia. Itu jauh sebelumnya sudah disebutkan oleh Peacock. Dan Aisyah adalah organisasi perempuan yang paling maju di Asia Tenggara. Itu sejak tahun 70-an sudah disebutkan oleh Peacock. Kemudian
kembali disalur oleh sahabat Robert Hebner ya, kemarin dalam pengajian Ramadan. Nah, di Indonesia ada seorang orientalis namanya Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar itu Snow Horkonya. Dia lahirnya 1836, lalu diutus oleh pemerintah Belanda ke Aceh. Terus ke Aceh karena perang Padi itu berlangsung 40 tahun. Belanda tidak pernah menang dengan orang Aceh. Nah, lalu dia butuh seorang antropolog untuk meneliti apa sebenarnya yang dimiliki orang Aceh itu. Ya. Apa yang sebenarnya dimiliki orang Aceh itu, sehingga 40 tahun berperang, ya, 500.000 orang meninggal, itu hampir berimbang antara pasukan Aceh dan pasukan Belanda yang meninggal. Padahal orang Aceh dia hanya bermodalkan senjata rencong. Ya. Nah, lalu diutuslah Snow Horkonya itu kebetulan dia punya disertasi tentang Mekah. Nah, dia ahli Oriental. Nah, dia belajar ternyata di Aceh itu salah satu spirit yang kemudian menjadikan orang-orang Aceh itu semangat berjuang sangat tinggi itu karena Al-Quran. Karena Al-Quran ditinggalkan oleh istrinya yang namanya Khadijah dan oleh pamannya yang namanya Abu Talib, beliau bersedih. Bahkan ketika anaknya Ibrahim meninggal, beliau juga menangis seperti manusia kebanyakan. Itu menunjukkan bahwa Rasul sisi kemanusiaannya itu juga tidak bisa lepas seperti kita. Nah, hanya beliau diberikan wahyu. Nah, ayat ini kembali mengungkapkan bagaimana seorang nabi, bagaimana Rasul juga itu memiliki sedikit kegundahan. Aku itu tidak mengatakan dia kecewa begitu. Nah, apa kata Allah? Wa qala Rasul, berkata Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya bangsaku, kaumku, ittahadu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka itu tidak acuh terhadap Quran. Mengapa? Karena dalam sejarah Nabi itu diutus masa kenabian 23 tahun. Dari 23 tahun itu 12 tahun lebih atau hampir 13 tahun Nabi berada di Mekah. Dalam masa di Mekah itulah Nabi kemudian mulai berdakwah dari cara yang sembunyi-sembunyi sampai cara terang-terangan. Pengikutnya juga tidak banyak. Karena pengikutnya tidak banyak, bukan hanya pengikutnya tidak banyak. Al-Quran itu diabaikan oleh umatnya pada waktu itu. Maka beliau kemudian menyampaikan doanya kepada Tuhan, menyampaikan dia punya unek-unek. Ya. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nah, kata mahjura itu asal katanya haji dan ra. Oleh karena itu orang yang meninggalkan sesuatu menuju ke tempat sesuatu dikatakan hijrah. Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah karena dia diabaikan oleh orang-orang Mekah pada waktu itu. Oleh karena itulah Nabi kemudian hijrah. Nah, ada beberapa penjelasan tentang Al-Mahjura yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Ibnu Qayyim ini adalah murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah murid Ibnu Qayyim. Nanti Ibnu Qayyim salah satu pengikutnya itu Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, dari Muhammad bin Abdul Wahhab itulah kemudian sekarang muncul kelompok umat Islam yang disebut dengan Wahabi. Wahabi ini sekarang di stigma dia. Nah, nanti adik-adik nanti baca tulisan Prof. Haidar tentang Wahabi, bagus sekali. Pak Haidar mengungkapkan tentang Wahabi. Jadi Wahabi, Prof. Haidar sangat netral dan sangat bijak dalam memandang Wahabi. Tidak seperti kebanyakan orang yang kemudian cenderung memandang sinis kelompok Wahabi. Dalam satu statementnya Prof. Haidar bilang, seandainya dan sekiranya Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menjalankan pola dakwanya yang dalam tanda kutip itu keras, maka
di muka sekarang itu orang akan menjalankan perbuatan-perbuatan syirik, banyak perbuatan syirik. Nah, pada sisi itu kita harus mengakui bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu memiliki jasa yang besar bagi umat Islam, dan secara teori akidah itu sebenarnya Muhammadiyah memiliki persentuhan dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, sekalipun stigma Wahabi itu sehingga orang sekarang takut sekali disebut dengan Wahabi. Nah, tetapi semua kelompok, semua golongan tidak ada yang sempurna, ya. Semua kelompok memiliki kekurangannya masing-masing, ya. Termasuk Muhammadiyah juga memiliki kekurangan, ya. Semualah tidak ada yang sempurna. Karena itu Prof. Haidar mengajak kepada kita untuk bisa saling terbuka dan saling memahami antara satu dan yang lainnya. Nah, Ibnu Qayyim ini adalah seorang ulama. Gurunya itu namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu dikecam habis oleh banyak orang. Tetapi salah satu pendapatnya sangat diagungkan. Jadi Ibnu Taimiyah itu orang yang sangat keras dalam masalah akidah, dan Muhammadiyah itu cenderung banyak berorientasi kepada prinsip-prinsip akidah yang dibangun oleh Ibnu Taimiyah. Salah satu pengganggu Ibnu Taimiyah di Indonesia ini Nurholis Majid. Makanya tulisan-tulisan Nurholis Majid kalau kita melihat dalam hal-hal yang beraspek akidah itu sangat keras sekali sebenarnya. Jadi sangat keras sekali. Hanya banyak orang yang tidak mendalami itu. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan al-mahjura itu salah satunya adalah tidak tekun mendengarkan Quran. Yang kedua, al-mahjura itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah tidak mengindahkan halal dan haram. Ya. Walaupun dia percaya dan dia baca Al-Quran itu, tetapi dia tidak mengindahkan halal dan haram. Nah, kita sekarang alhamdulillah di Indonesia itu upaya-upaya misalnya bank konvensional menuju bank syariah sudah terus dilakukan dan diupayakan, ya. BSI, Bank Syariah Indonesia, sekalipun masih banyak kritikan terhadap BSI, tapi itulah upaya yang paling maksimal yang bisa dilakukan menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat, maka hal itu diperkenankan dan dia bernilai ibadah, bukan ibadah. Jadi kalau tradisi yang lain itu dia bernilai ibadah, jadi bukan ibadah. Buktinya apa? Karena seperti yang katakan tadi Pak Zain, ya, Nuzul Quran di Indonesia itu adalah bagian dari ijtihad Buya Hamka untuk diselenggarakan secara massal, di mana peringatan Nuzul Quran itu sekaligus mencakup dua hal. Yang pertama, karena negara kita, Republik Indonesia, itu merdekanya berdasarkan tahun Hijriah itu disebut-sebut bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Nah, sehingga dan agar jasa umat Islam itu tidak hilang begitu saja, tidak menguap, maka salah satu ijtihad itulah diusulkan agar kita memiliki atau membangun satu tradisi untuk memperingati Nuzul Quran. Nah, kira-kira itu dari perspektif hukumnya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan memulai dengan satu peringatan Tuhan dalam Al-Quran